Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi muttaqin bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabar hadirin? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Semoga selalu Allah hadirkan kesehatan, keafiatan untuk kita semua. Ini setelah beberapa pertemuan saya tidak hadir, hadirin. 15 hari kami para asatid, kurang lebih 20 asatid, ada pengajar, dosen, ada pengajar pesantren, 15 hari di Madinah dan Mekah. Ini alhamdulillah ini sedikit hadirin, kami mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. 5 hari di Madinah kami melakukan daurah akidah bersama Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Abdullah Al-Ghafili. Beliau wakil dekan jurusan akidah di Universitas Islam Madinah dan pengampu konsultasi akidah di Masjid Nabawi. Jadi selama 5 hari itu kami belajar matan akidah Thahawiyah. Ini satu kitab akidah di antara yang tertua ditulis oleh para ulama, ditulis abad kedua, Pak. Jadi masih di zaman para ulama tabi'in. Nah, matan akidah yang ringkas bahkan sudah banyak disyarah oleh para ulama, yang isinya itu disepakati oleh para ulama salafus shalih. Nah, ini bagus sekali matan akidah ini kalau dijadikan panduan untuk anak-anak kita dalam memahami akidah Islam secara ringkas. Nah, kemudian hadirin, selama 10 hari kami para asatid mempelajari sistem wakaf yang berjalan di Arab Saudi. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Wakaf Arab Saudi untuk mempelajari seperti apa sistem wakaf yang berjalan di Arab Saudi. Ini saya ingin cerita sedikit hadirin. Ini semoga jadi inspirasi bagi kita. Ini beberapa lembaga wakaf di Arab Saudi itu ini luar biasa hadirin. Wakaf-wakaf produktif yang ada itu sudah berpikir bagaimana membangun manusia. Ada 7 lembaga wakaf kurang lebih yang kami kunjungi selama di Arab Saudi, dan kami belajar seperti apa proses pembelajaran lembaga wakafnya. Ada lembaga yang pertama namanya Jama'iyah Magsalah lil Amwat. Ini satu lembaga wakaf yang dia fokus bergerak dalam pemandian jenazah. Jadi unik, Pak. Jadi lembaga wakaf tapi hasil wakafnya fokusnya untuk proses pemandian jenazah. Ada puluhan ambulan di lembaga itu, dan Bapak Ibu semua, setiap orang yang meninggal di Masjidil Haram itu dimandikannya di sana. Nah, tempatnya luas, setiap peralatannya lengkap, terlihat secara profesional hadirin. Bahkan yang memandikan saja, saya diskusi tentang masalah syariat memandikan jenazah, sangat paham sekali, Pak. Itu Masya Allah. Jadi yang memandikan jenazah pun bukan sembarang, dia sangat paham terhadap syariat. Karena tentu jenazah yang datang itu diperlakukannya berbeda-beda hadirin. Karena yang meninggal bukan hanya di Masjidil Haram, termasuk warga Arab Saudi yang meninggal, ada yang mungkin tabrakan, tenggelam hadirin. Itu ternyata beda-beda. Beliau jelaskan secara syariat seperti apa memandikan jenazahnya. Setiap karyawan, petugas di situ semua digaji melalui sistem wakaf.
Nah ini ya deh. Saya pun belum sampai menelusuri ini wakafnya seperti apa, tapi saya tanyakan dari mana ini biayanya. Setiap hari puluhan petugas membandingkan jenazah, bahkan kami langsung praktek Pak, di situ ada jenazah orang Pakistan seperti membandingkannya. Jadi hari pertama di Mekah langsung ingat mati saja Pak. Datang gitu. Jadi kami tanya dari mana biaya setiap hari ini, apakah pemerintah itu? Enggak katanya, wakaf yang. Jadi warga Arab Saudi mereka punya usaha, sebagian hartanya mereka kemudian wakafkan ke lembaga itu. Nah, kemudian lembaga itu bergerak, semua karyawannya, petugasnya digaji full melalui wakaf. Ini Masya Allah. Yang kedua ada lembaga, ini menarik Pak. Lembaga namanya Jama'iyah Ta'zimi Sholah. Lembaga wakaf yang dia fokus bergerak untuk membina sholat masyarakat. Jadi wakaf produktif yang uangnya itu digunakan hadir ke masyarakat, memberikan pembinaan tentang fikih sholat, adab-adab sholat, bagaimana cara khusyuk sholat, buat pelatihan sholat, bahkan secara online dan offline. Online pun berbagai negara belajar ke lembaga itu. Nah, kami dibekali beberapa buku di sana, hasil dari karya para masyayikh di lembaga itu. Memiliki ada ruang khusus pembelajaran tentang sholat melalui audio visual, bahkan sejarah sholat seperti apa. Saya tanya, dari mana ini biaya? Dari wakaf juga Pak. Jadi wakaf bergerak, semua petugas, para masyayikh, hadirin, para karyawannya digaji melalui sistem wakaf. Nah, ada lagi hadirin, lembaga namanya Jam'iyah Ruknil Hiwar. Jam'iyah Ruknil Hiwar ini lembaga wakaf yang bergerak khusus pembinaan keislaman di luar negara Arab Saudi, tapi memang lewat online Pak. Tapi uniknya hadirin, lembaga ini memberikan pembinaan tentang Islam kepada negara-negara yang memang masih banyak non-muslimnya Pak. Melalui lembaga ini sudah puluhan ribu orang masuk Islam lewat online Pak. Sudah puluhan ribu. Caranya adalah banyak orang di luar sana ternyata mereka itu belum tahu tentang Islam dan penasaran tentang Islam. Nah akhirnya lewat lembaga ini mereka mempelajari Islam, bertanya, bahkan bertanya secara langsung. Nanti setiap negara nanti ada petugasnya masing-masing. Orang Filipina ada petugasnya orang Filipina. Misalnya memang yang berbahasa Inggris nanti ada petugasnya berbahasa Inggris, menjelaskan tentang Islam seperti apa. Bahkan kami diberikan catatan pas setiap negara itu berapa orang yang masuk Islam di hari ini. Jadi hari ini berapa orang yang masuk Islam melalui lembaga itu. Saya tanya dari mana biayanya, karena gedungnya pun terlihat profesional, para karyawannya profesional. Saya tanya ini dari mana biayanya? Ya dari wakaf katanya. Jadi masyarakat. Ini luar biasa deh. Jadi sistem wakaf yang sudah bergerak. Dan terakhir hadirin, mungkin saya singkat saja. Ini Bapak Ibu semua mungkin pernah mengunjungi namanya Masjid Aisyah Ar-Rajahi. Ini masjid kedua terbesar setelah Baitul Haram, meskipun tentu tidak seluas Baitul Haram. Masjid yang dibangun di atas tanah wakaf seluas 60 hektar. Kemudian masjid itu ada 5 lantai. Hadirin, di lantai paling dasar ada ruangan khusus terbuka sangat luas untuk menghafal anak-anak. Ada 700 anak-anak yang terdaftar menghafal di masjid itu. Hadirin, bahkan masjid ini punya perpustakaan yang luas sekali, kitab-kitab yang banyak, punya aula, auditorium khusus untuk acara-acara besar. Saya pun tanya lagi, ini dari mana operasional ini? Ternyata ini dari wakaf seorang pengusaha besar. Bapak Ibu semua mungkin pernah mendengar namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajahi. Beliau mewakafkan hartanya 70%-nya Pak untuk di masjid itu. Kan nanti ada 10 masjid di Arab Saudi yang beliau bangun. Itu di Mekah baru 1 masjid saja. Itu berapa nilainya? Ini 18 miliar dolar yang beliau wakafkan.
Di sekitar masjid itu ada hotel, penginapan, toko-toko elit mewah yang semua penghasilannya untuk operasional masjid. Untuk operasional masjid. Bapak Ibu semua nanti kalau berkunjung ya satu waktu, itu hotel-hotel megah yang sudah dibangun, bahkan yang sedang dibangun, semua penghasilannya itu untuk masjid. Masjid Aisyah itu nama ibunya. Jadi Syekh Sulaiman beliau mewakafkan itu untuk nama ibunya, kebaikan. Itu baru hanya satu masjid di Arab Saudi, di Mekah. Belum 9 masjid sisanya yang tersebar di Arab Saudi. Ada yang di Jeddah, ada yang di Riyadh, yang dibangun oleh Syekh Sulaiman Ar-Raji. Beliau mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Nah, Masya Allah. Ini Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, ini jadi inspirasi bagi kita. Ternyata Islam punya sistem dalam ekonomi itu luar biasa, hadirin. Nih, jadi kekuatan orang-orang solih yang punya kekuatan harta itu, ini bisa jadi kekuatan pendidikan, keagamaan, sosial. Ini luar biasa. Nah, ini semoga jadi inspirasi bagi kita, hadirin Bapak Ibu semua. Ini terkhusus bagi saya pribadi. Ini insya Allah ini ke depan semoga sistem-sistem wakaf seperti ini bisa kita berlakukan di negeri kita hari ini, sehingga umat Islam bisa memberikan manfaat. Baik hadirin Bapak Ibu semua, kalau ini sekilas ini cerita, ini mohon maaf 15 hari tidak hadir, libur. Ini saya khawatir dianggapnya jalan-jalan. Cina Ustaz Husna nggak ngisi, mungkin jalan-jalan aja nih. Di subuh kali ini, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kita akan membahas salah satu nama setelah kita membahas Al-Quddus dan As-Salam. Alhamdulillah, kita akan membahas salah satu nama dan sifat Allah bernama Al-Muhaimin. Hadirin, Allah yang Maha Memelihara. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, apa Al-Muhaimin itu? Kata Syekh Thariq As-Suwaidan, beliau mengatakan Al-Hafidhu li kulli syai' Al-Qaimu ala khalqih Al-Muttali'u ala khafayal umur wa khabayas sudur. Al-Muhaimin itu ialah Dia, Allah yang maha menjaga segala sesuatu. Allah, hadirin, kita jangan punya anggapan, bahkan jangankan di luar jasad kita, hadirin, di dalam jasad kita saja ada hal-hal detail yang itu tidak diatur oleh kita, Pak. Bapak Ibu semua, andaikan kita merasa hebat dengan diri kita, coba tanya, kira-kira siapa yang mengatur peredaran darah di dalam tubuh kita, Pak? Kira-kira kita sendiri ataukah Allah? Siapa yang mengatur makanan, minuman ketika masuk ke dalam tubuh kita? Ada Dia, Allah yang maha memelihara, menjaga segala sesuatu. Dialah Allah yang mengurus makhluk-makhluknya. Allah yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi, bahkan segala bisikan hati. Kata para ulama, Al-Muhaimin itu, kata haimanah itu bukan hanya menunjukkan Allah yang maha memelihara, tapi kata haimanah itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan satu zat yang bukan hanya menjaga, tapi maha tahu terhadap segala sesuatu. Hadirin, ada orang itu mampu tapi tidak tahu, Pak. Ada orang tahu tapi tidak mampu. Nah, Al-Muhaimin itu mencakup dua-duanya. Allah yang mampu menjaga kita dan Allah maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebagai contoh, misalnya Ustaz Farhan minta ke saya, Ustaz, antar yuk kemana? Ke Masjid Aisyah Ar-Raji misalnya. Saya tahu, Pak, di mana, tapi saya tidak mampu. Aduh, Ustaz Farhan, tiketnya pun berapa ke sana? Saya tahu tapi gak mampu, Pak. Atau misalnya satu waktu, hadirin, Ustaz Farhan minta, Ustaz, ayo antar kita ke Masjid Ar-Raji. Kebetulan saya punya uang, Pak. Ayo saya antar, tapi saya tidak tahu di mana. Ada orang itu dia mampu tapi dia tak tahu, Pak.
Dan ada orang tahu tapi tidak mampu. Nah, kata muhaimin itu, kata para ulama, dialah Allah bukan hanya mampu menjaga kita, tapi Allah maha tahu terhadap diri kita. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu berasal dari sifat Allah Al-Muhaimin ini. Mustahil hadirin, apa yang Allah takdirkan kepada kita itu di luar pengetahuan Allah, di luar kebijaksanaan Allah, di luar sifat Muhaimin Allah, Allah yang memelihara kita semua. Allah sampaikan hadirin Muhaimin ini dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Perhatikan hadirin ayat ini, Pak. Ketika Allah memperkenalkan siapa dirinya, siapa Allah kepada kita, dialah Allah Al-Malik. Allah itu maha memiliki dan maha raja di raja. Allah Al-Qudus, Allah yang maha suci, tidak punya sedikit pun kecacatan kekurangan. Allah As-Salam, dialah Allah yang memberikan kesejahteraan, keselamatan untuk kita. Ini sifat-sifat yang sudah kita bahas hadirin. Al-Mu'min, dialah Allah yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, dialah Allah yang maha memelihara kita, dan Allah maha tahu terhadap apa yang kita butuhkan. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, dialah Allah yang maha kuasa, maha perkasa. Dia Allah yang Al-Mutakabbir, maha luhur. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, siapa Pak yang tidak rela ridho bersujud kepada zat yang memiliki sifat seperti ini hadirin? Setiap hari kita sujud, ruku, datang ke masjid kepada zat yang memiliki sifat-sifat sempurna, yang tidak sedikit pun memiliki kecacatan dan kekurangan. Nah, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kata-kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan muhaimin itu ma'nahu fi haqqillahi azza wa jalla annahu al-qa'imu ala khalqihi bi a'malihim wa arzaqihim wa ajalihim. Dialah Allah yang mengurus makhluk-makhluknya, bahkan amal-amalnya. Hadirin Bapak Ibu semua, jangan punya anggapan kita sholat subuh barusan berjamaah itu semata-mata karena kuasa amal kita, Pak. Ada kuasa taufik amal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita jujur bertanya, dari siapa kita bisa bernafas hari ini? Dari siapa kita bisa menggerakkan tangan seperti ini, Pak? Ada kuasa Allah yang menggerakkan tangan kita, melangkahkan kaki kita, hadirin. Al-Muhaimin, kata Imam Al-Ghazali, karena dialah Allah yang bahkan memelihara amal-amal kita. Arzaqihim, rezeki-rezeki kita. Wa ajalihim, dan termasuk Allah yang menetapkan ajal waktu kita bertemu nanti dengan Allah. Wa innama qiyamu alaihim bitilaihi wastilaihi wa hifdhihi, kata Imam Al-Ghazali, dialah Allah yang mengurus semua itu, mengurus amal kita, mengurus rezeki, mengurus ajal, itu berdasarkan pengetahuannya, kekuasaannya, dan penjagaannya. Allah mengurus itu semua. Allah mengantarkan rezeki-rezeki itu. Wa kullu musyrifin ala kunhil amri mustawrin alaihi hafidun lahu fa huwa muhaimin alaihi wal isyraf yarji'u ilal ilmi wal istila. Setiap yang mengendalikan hakikat sesuatu itu dikuasai oleh Allah. Dialah yang menjaganya, dialah itulah al-muhaimin. Pengendalian Allah itu kembali kepada ilmu dan kekuasaan hingga kesempurnaan kuasa dan penjagaannya. Jadi bukan semata-mata menjaga, Pak, tapi menjaga yang berdasarkan pengetahuan yang sempurna. Yang Allah itu maha tahu detail apapun yang kita butuhkan, itu namanya muhaimin. Yang Allah menjaga kita berdasarkan sifat kekuasaannya yang maha sempurna. Hadirin Bapak Ibu semua, andaikan satu waktu hadirin kita misalnya, Pak, kita naik pesawat hadirin, pernah nggak satu waktu kita bertanya, Pak, misalnya, tolong ini
pilot yang mengendarai pesawat ini udah teruji tidak? Pernah Pak kita tanya seperti itu, misalnya ketika Anda ke bandara, kita tanya dulu misalnya pilotnya belajar di mana ini, kita tanya dulu secara detail Pak. Kenapa? Karena kita tahu, yakin setiap hadirin orang pasti profesional, dan setiap pesawat itu menerbangkannya bukan orang sembarang. Nggak akan mungkin hadirin tukang beca mengendarai pesawat, karena kita tahu pasti. Dan kita ketika duduk di pesawat itu merasa tenang saja, karena yakin Pak, yang mengendarai pesawat itu dia pasti pernah belajar, dilatihnya bukan hanya 1 minggu sebulan, mungkin bertahun-tahun, dia berpengalaman, sehingga ketika kita duduk merasa tenang Pak, melakukan perjalanan itu. Nah hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kita hidup di dunia ini, kita ini dipelihara oleh Zat yang maha sempurna pengetahuannya, yang maha sempurna kekuasaannya, bahkan bukan hanya mengurus kita, seluruh makhluk diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita lebih tenang daripada ketika kita duduk di pesawat kita yang dikendarai oleh seorang pilot. Hidup kita seharusnya harus lebih tenang hari ini, ketika mengetahui, andaikan kita mengenal Allah Al-Muhaimin, Allah yang maha memelihara, menjaga kita semua. Nah hadirin khotimah rahimani rahimakumullah, ini kata Syekh An-Nabulsi, beliau mengatakan, ini gambaran kita Pak, Allah memelihara diri kita. Jika ada dokter laki-laki memeriksa pasien perempuan, pasien perempuan itu datang mengeluhkan rasa sakit pada salah satu anggota tubuhnya. Ternyata dokter ini agak nakal Pak, dia mencuri-curi pandangan yang tidak layak dilihat. Ya apalagi kalau ternyata pasien yang datang cantik Pak. Mungkin pasien itu tidak merasa, biasa saja hadir, biasa saja. Pasien itu tidak merasa misalnya dokter itu mencuri-curi pandangan yang tidak pantas. Nah hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, seorang pasien seharusnya dia dijaga haknya, dia tidak boleh tentu hadir diperlakukan tidak baik. Seorang dokter itu dia melihat sesuatu yang tidak diperkenankan untuk dilihat, pasiennya tidak sadar Pak, beres saja. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, mungkin dokter itu merasa ketika itu pasiennya tidak melihatnya, bahkan pasiennya pun merasa tidak dihianati oleh dokter itu. Nah hadirin Bapak Ibu semua, siapa yang bisa mengadili itu semua kecuali hanya Allah. Kata Al-Muhaimin, dialah Allah yang memelihara hamba-hambanya. Pasien itu merasa haknya tidak dirampas Pak. Tapi bahkan hal-hal yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia, kezoliman-kezoliman orang lain yang tidak diketahui, bahkan sembunyi-sembunyi Pak, hanya dia yang tahu. Tapi Allah maha menjaga hamba-hambanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang maha mengetahui setiap pengkhianatan mata. Karena Allah menjaga hamba-hambanya Pak. Bahkan hak seorang hamba dijaga oleh Allah, setiap mata yang melihat, meskipun mungkin dia pasiennya tidak merasa dicuri haknya Pak, dia tidak merasa ditolimi, tapi Allah menjaga hambanya. Allah maha tahu setiap pengkhianatan mata itu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah maha tahu terhadap segala isi hati di dalam diri manusia. Isi hati kita Allah maha tahu itu semua. Hadirin ikhwati rahimakumullah, berkenaan dengan Al-Muhaimin inilah, ini diantara doa ketika safar. Nah ini Bapak Ibu semua yang sudah merutinkan doa ini bagus sekali. Di antara keimanan Nabi SAW, karena tahu Allah yang memelihara, menjaga kita. Ini dari Ibnu Umar, satu waktu Rasulullah SAW hadirin, ini pernah mengajarkan satu doa. Nabi itu kalau melakukan safar, beliau hadirin akan bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah, Allah yang mengurus semua, yang mengatur ini semua, yang menundukkan ini semua. Hadirin Bapak Ibu semua, kita naik motor, mobil, kereta api,
pesawat, Allah yang mengatur itu berjalan dengan baik, Pak. Kemudian Nabi berdoa, doanya seperti ini: Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami meminta kepada dirimu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda. Ya Allah, aku meminta amal yang diridhoi dari safar ini. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dahu. Ya Allah, ringankan perjalanan kami, jadikanlah yang jauh itu menjadi dekat. Ini indah sekali ya doanya. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Bapak Ibu semua, kalau kita sedang melakukan perjalanan dan kita tinggalkan Pak keluarga kita, baca doa ini. Karena doa ini diantara keimanan kita kepada Muhaimin. Ya Allah, Engkaulah as-sahibu fis safar. Engkau pemilik dalam segala perjalanan. Perjalanan ini ada kuasa Allah yang menjaga. Andaikan tadi Bapak Ibu semua, seorang pilot saja kita tidak pernah bertanya, Pak, bagaimana kehebatan misalnya pilot itu dalam mengendarai pesawat, kita merasa tenang. Seharusnya ketika kita tahu bahwa Allah ini Al-Muhaimin, memelihara, yang maha memelihara, kemudian kita berdoa seperti Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau pemilik segala perjalanan. Kita akan lebih merasa tenang seharusnya ketika tahu Allah yang memiliki segala perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, dan Engkaulah ya Allah, Engkau yang melindungi keluarga aku yang aku tinggalkan dalam perjalanan ini. Kita melakukan perjalanan, kita mungkin tinggalkan anak istri kita, Pak. Nabi mengajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya Allah, kami berlindung kepada dirimu dari ketergelinciran, dari pemandangan yang buruk, atau dari ketika kami pulang yang tidak baik, bertemu dengan harta dan keluarga kami. Kita titipkan ketika melakukan perjalanan, hadirin, segala urusan-urusan kita, bahkan anak dan istri kita, kita serahkan kepada Allah. Karena kita tahu kita memiliki Allah Al-Muhaimin yang menjaga kita semua. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ini diantara bahasan terpenting, hadirin. Apa takhalluk dari makna Muhaimin ini? Kalau kita faham dialah Allah yang maha memelihara dengan kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya, maka hadirin, ini kita baca hadis ini dulu. Satu waktu dari Umar bin Khattab, ada seorang perempuan tadi. Ketika itu seorang perempuan ini sedang menggendong anaknya, Pak. Nih, Rasulullah SAW pernah satu waktu memperoleh beberapa tawanan perang. Ternyata dari tawanan perang itu ada perempuan yang sedang menyusui anaknya, Pak. Apabila dia mendapatkan anak kecil dalam tawanan tersebut, maka ia akan mengambilnya dan menyusuinya. Nah, kemudian Nabi ketika itu bertanya kepada para sahabat, menurut kalian, apakah perempuan itu tega tidak melemparkan bayinya, anak kandungnya yang sedang ia susui itu, dia lemparkan ke dalam api? Tentu tidak mungkin, Pak. Mana ada seorang ibu yang tega melemparkan anaknya ke dalam api, gak akan ada. Nah, ditanya oleh Nabi kepada para sahabat, ya tentu kata para sahabat, sungguh tidak akan mungkin ya Rasul, gak akan mungkin ada seorang ibu tega melemparkan anaknya ke dalam api. Nah, kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan seperti ini, lillahi arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Kata Nabi, kalian tahu tidak bahwa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bapak Ibu semuanya kepada Allah, satu waktu mungkin kita malu, Pak, begitu banyak dosa yang pernah kita lakukan. Satu waktu kita begitu malu, hadirin, banyak kekhilafan, kesalahan, kelalaian yang pernah kita lakukan. Tapi ketahui hadirin, kasih sayang Allah itu besarnya lebih besar daripada seorang ibu menyayangi anaknya, Pak. Andaikan ada seorang anak, biasanya Pak, seorang ibu itu begitu mudah luluh kepada anak. Anak banyak berbuat
berbuat salah, khilaf, satu waktu datang Pak, anak itu minta maaf, dicium tangannya, dipeluk ibunya, kira-kira ibunya memaafkan tidak Pak? Maafkan Pak, meskipun mungkin satu waktu marah, tapi pasti karena kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sayang kepada kita semua, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Nah, hadis ini, hadirin Bapak Ibu semua, itu mengisyaratkan pertama, itu sifat Allah, Pak. Sifat Allah dari Muhaimin, Allah yang menjaga kita, memelihara kita. Allah itu secara tidak mau sekalian kita ini mendapatkan siksa Allah. Allah tidak mau, Pak. Allah tidak mau. Andaikan Allah memelihara kita dengan penuh kasih sayangnya kepada kita, hadirin, Allah senang memaafkan kita, Allah senang merangkul kita, bahkan Allah bahagia sekali ketika kita bertobat kepada Allah. Begitu pula kita seharusnya kepada orang-orang di sekitar kita. Andaikan kita beriman kepada Allah yang Al-Muhaimin, maka peliharalah, jagalah, berikan kasih sayang kepada anak-anak kita seperti halnya Allah menyayangi kita. Maka sayangilah istri-istri kita sebagaimana Allah menjaga, memelihara kita. Andaikan Allah memelihara kita dengan pengetahuan dan kekuasaannya, maka pengetahuan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, gunakan untuk memelihara, menyayangi orang-orang di sekitar kita. Maka siapa saja hadirin Bapak Ibu semua yang beriman kepada Allah Al-Muhaimin, pasti Pak, dia pasti lembut, sayang kepada orang lain, senang membantu orang lain, senang mengayomi orang lain, Pak. Dia senang membuat orang lain bahagia. Siapa saja yang beriman kepada Allah Al-Muhaimin. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Syekh An-Nabulsi ada 3 tambahan kata beliau. Al-Muhaimin, pertama, siapa saja yang beriman kepada Muhaimin, ia mesti mengetahui keadaan hatinya, mengetahui keadaan dirinya, mengetahui keadaan keimanannya. Karena kita tahu Allah itu maha memelihara kita, menjaga kita dengan pengetahuan yang sempurna. Maka kita harus malu, hadirin Bapak Ibu semua. Kita harus tahu terhadap diri sendiri seperti apa keadaan hati, keimanan kita kepada Allah. Karena hadirin, Allah maha tahu terhadap kondisi keimanan kita. Periksa hati kita seperti apa. Kedua, kata Syekh An-Nabulsi, siapa saja yang beriman kepada Muhaimin, dia harus memiliki keinginan yang kuat, iradah qawiyah, untuk memperbaiki penyimpangan yang dilakukan. Kalau kita beriman kepada Muhaimin, Allah yang memelihara kita, yang menjaga kita dan melihat kita, maka kita harus malu setiap penyimpangan yang kita lakukan. Andaikan kita pernah menyimpang, cepat bertobat, karena dia Allah Al-Muhaimin, Allah yang menjaga kita dengan pengetahuan yang sempurna itu. Termasuk di masa yang akan datang, jangan sedikit pun kita berani melakukan penyimpangan, hadir, karena kita beriman kepada Allah Al-Muhaimin. Maka siapa saja yang beriman kepada Al-Muhaimin pasti bersih dari dosa-dosanya sebenarnya. Dia tidak berani sedikit pun melakukan dosa, karena tahu dia sedang beriman kepada Zat yang maha memelihara dengan pengetahuan yang sempurna. Dan yang terakhir, nah hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, siapa saja yang beriman kepada Al-Muhaimin, maka hendaklah dia menumbuhkan semangat agar senantiasa istiqomah dalam menjalani semua itu. Karena kita tahu Allah yang memelihara kita, jangan khawatir, kuatkan iman kita, kuatkan ibadah kita, istiqomahkan kita di jalan Allah. Karena kita memiliki Zat Allah yang dialah Allah Al-Muhaimin yang maha memelihara kita. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, ini alhamdulillah, ini sekilas terkait dengan Al-Muhaimin, ini sebagai pengantar saja. Alhamdulillah hadirin Bapak Ibu semua, di subuh kali ini insyaallah nanti dalam kesempatan yang lain, nah kita akan bahas tentang Al-Aziz. Dia adalah Allah yang maha mulia. Nah, apa kaitannya antara Muhaimin dan Al-Aziz? Nah, insyaallah akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Nih, semoga apa yang kita bahas ini terkait dengan ini semakin hadir tenang hati kita, Bapak Ibu semua. Siapa saja yang beriman kepada Allah seharusnya dia hidup tenang, Pak. Karena yakin ada Allah, Zat yang maha memelihara kita dengan pengetahuannya yang begitu sempurna dan kekuasaannya yang begitu sempurna.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.